Tapi ada cerita yang sangat bagus. Ada satu siswa, dia sudah masuk TK, sudah beberapa tahun. Biasanya sewaktu adakan acara seperti pesta pernikahan, setelah selesai acara, ruangannya memang tidak begitu bersih. Ada banyak sampah juga. Tapi siswa itu, dia merasa, oh ini tanggung jawab saya, harus membersihkan. Jadi ada seperti sampah di hall, dia ambil, kemudian dia masukkan ke tempat sampah. Itu memang tindakan yang kecil, tapi itu menunjukkan dia sudah tahu setelah menggunakan ruangan, harus bersihkan dulu sebelum pulang. Jadi kami guru semua sangat bangga sama dia juga. Mengapa Jepang dikenal sebagai negara maju yang memiliki kualitas lebih tinggi dibandingkan negara lain? Selain secara konsisten sangat fokus dalam bidang teknologi dan pendidikan, tak dipungkiri Jepang mengungguli dari berbagai negara lainnya. Karena di dalam sistem pendidikan di Jepang bukan hanya difokuskan terhadap akademisi. Dikenal dengan Chi, Toku, Tai, Jepang fokus kepada akademisi, moral, dan juga kesehatan yang secara seimbang. Ini adalah pendidikan yang diterapkan di negara Jepang. Konnichiwa minasan, gimana kabar Anda di dalam siang hari ini? Kembali lagi bersama dengan saya, Lisa Chang dalam Nakamura Edu Talk. We share, we educate, we inspire. Narasumber kita kali ini akan membahas tentang budaya Jepang dan pendidikan Jepang. Tak kalah menariknya, beliau adalah orang asli Jepang yang sekarang juga sudah tinggal di Indonesia dan fokus juga untuk menerapkan sistem pendidikan di Jepang di Indonesia. Bersama saya di studio yaitu Academic Director dari Nakamura School dan juga merupakan seorang tenaga pengajar di Jepang lebih kurang 10 tahun. Yaitu Hayato Sensei. Hayato Sensei, bagaimana kabarnya? Ya, baik-baik. Baik-baik ya. Sensei mungkin boleh say hello dulu dalam bahasa Jepang. Konnichiwa minasan, Nakamura Gakkou no Matsumoto desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, teman-teman semua mau tahu apa artinya? Halo semuanya. Saya nggak ngerti habis itu Sensei. Nama saya Hayato Matsumoto, itu. Oke. Nah, di sini kita bisa melihat ya Sensei sendiri bahasa Indonesianya sudah sangat lancar. Di mana belajar bahasa Indonesianya ini? Oh ya, setelah datang ke sini, setiap hari saya berupaya ingat kosakata ya. Jadi sedikit demi sedikit, sekarang sudah bisa bicara juga. Belajarnya otodidak ya? Iya, betul. Luar biasa sekali ya Sensei. Sensei, hari ini akan kita bahas adalah tentang pendidikan dan budaya di Jepang. Ya. Mungkin Sensei boleh cerita sedikit, apa sih yang membuat Sensei sangat tertarik sekali bisa datang ke Indonesia? Dan kita tahu ya Sensei ya, Nakamura School adalah satu-satunya sekolah di Indonesia yang menerapkan sistem pendidikan Jepang di Indonesia. Dan ya, apa yang membuat Sensei sangat tertarik untuk melakukan hal ini? Ya, karena dulu sudah cukup lama, sekitar 10 tahun saya mengajar bahasa Inggris dan kemudian bahasa matematik juga kepada siswa-siswi. Jadi memang saya selalu ada di bidang akademis juga. Kemudian saya bantu orang asing belajar bahasa Jepang juga dengan pakai bahasa Inggris. Waktu itu saya dapat informasi atau saya diundang untuk membantu buka sekolah di Indonesia. Jadi memang saya tertarik juga karena saya secara pribadi dengar juga itu sekolah satu-satunya sekolah yang mengajar bahasa Jepang kepada siswa-siswi dari Indonesia lokal. Oke. Jadi itu yang membuat saya tertarik dan itu apa ya? So new challenge, tantangan baru sama Sensei ya. Betul. Sensei, kalau kita bicara tentang sistem pendidikan di Jepang sebenarnya apa sih perbedaan yang signifikan? Dari kan Sensei kan dari kecil ya sudah di Jepang dan terus kemudian merasakan pendidikan yang ada di Jepang. Tentunya pasti ada nih perbedaan yang signifikan yang Sensei lihat. Sebenarnya apa sih kelebihan yang ada di sistem pendidikan di Jepang? Oke, ya pertama-tama kalau kita mendengar sekolah atau pendidikan, biasanya banyak orang bayangkan tentang
secara akademis. Tapi di Jepang tidak hanya itu, kita selalu tekankan pentingnya moral yang tinggi. Jadi sejak kecil kita belajar bagaimana tunjukkan respect, dan kemudian bagaimana kita bisa menjaga lingkungan yang aman dan bersih. Itu pendidikan yang sangat penting di Jepang juga. Oke, jadi pendidikannya itu bukan hanya fokus kepada akademis. Betul. Namun setelah Sensei datang ke Indonesia, mungkin Sensei melihat di sini fokusnya ke akademis. Sehingga kenapa tidak diterapkan pendidikan yang ada di Jepang, kemudian diterapkan di Indonesia. Mungkin boleh cerita sedikit Sensei, apa sih ya, gimana ceritanya awal bukanya Nakamura School? Ya, karena punya sekolah sendiri, keturunan dari orang Jepang. Jadi orang tua ayahnya dari Jepang, kemudian ibunya dari Indonesia. Jadi dia memang tertarik dengan budaya Jepang juga. Dan karena dia sudah tahu ada kelebihan di pendidikan Jepang. Nah, kalau begitu bagaimana kita bisa mix kelebihan dari Jepang dan kelebihan dari Indonesia? Kalau kita bisa mix dua kelebihan, pasti sekolah yang lebih baik juga. Karena kelebihan bertemu dengan kelebihan. Betul. Dan terakhirnya jadi kelebihan kuadran ya. Betul karena ya. Sensei dulu adalah guru matematika. Iya. Jadi Sensei karena mungkin di sini founder dari Nakamura School yang memang adalah blasteran kalau kita bilang ya. Beliau juga keluarganya keturunan Jepang yang kemudian terfikir kenapa kita tidak menerapkan pendidikan Jepang yang alhasil bisa membuat anak-anak di Indonesia mereka bisa walaupun tinggal di Indonesia tapi bisa merasakan pendidikan di Jepang. Ada rencana buka di kota lain, mana tahu yang mendengarkan bukan hanya dari kota Medan? Ya, kami ada rencana juga untuk buka franchise. Jadi kalau ada yang tertarik, silakan hubungi nomor WhatsApp ini ya. Langsung ya Sensei ya. Iya, jadi Sensei kan dari awal ya ada di Nakamura School, bisa melihat nih perkembangan. Saya secara pribadi juga melihat perkembangan yang luar biasa di Nakamura School. Anak-anaknya semuanya benar-benar menerapkan budaya-budaya Jepang. Mungkin Sensei boleh cerita sedikit budaya Jepang apa yang sudah diterapkan di Nakamura School dan memberikan dampak seperti bagaimana? Ya, jadi setiap hari sewaktu siswa-siswi datang ke sekolah, mereka salam dulu, Ohayo gozaimasu dengan bahasa Jepang. Dan kemudian ada radio taiso. Itu jadi morning routine. Mereka jadi olahraga yang kecil juga. Ya, dan kemudian mereka selalu tunjukkan respect kepada guru. Jadi sewaktu ketemu guru di jalan, selalu bilang konnichiwa. Hai. Seperti itu. Okay. Selain itu juga saya melihat di Nakamura School anak-anak mereka juga harus makan di sekolah yang kemudian diajarkan makan makanan sehat. Itu kenapa Sensei harus begitu? Ya, karena apakah di Jepang juga seperti begitu? Namanya shokuiku. Shokuiku. Gimana Sensei? Shokuiku. Ya, shokuiku. Shokuiku. Ya. Artinya apa Sensei? Shoku itu makanan dan iku itu education. Ya, pendidikan makanan. Di Jepang ada Sensei seperti ada itu? Seperti itu. Selalu dari ada kecil? Dari kecil. Jadi di Jepang kita selalu belajar makanan ini mengandung nutrisi apa dan kenapa kita harus makan ini. Ya, kemudian makan siang juga disediakan oleh sekolah. Oke. Iya. Jadi makanya kenapa di Nakamura diharapkan anak-anak sebelum mereka makan mereka diberikan education tentang makanan yang mereka makan. Betul. Dan itu memang adalah budaya Jepang yang kemudian kita terapkan di Indonesia. Betul. Sensei kan udah melihatnya lebih kurang ada 5 tahun ya di Nakamura School di Medan. Apa dampak yang luar biasa terhadap pendidikan makanan ini? Ya, karena dulu siswa-siswi tidak suka makanan sayur-sayuran. Tapi di Jepang banyak sayur dan sedikit daging. Itu jadi budaya untuk makanan. Jadi sekarang di Nakamura School juga siswa-siswi sudah bisa makan banyak sayur-sayuran dan buah-buahan juga. Jadi kalau mereka sudah punya fondasi yang baik, sewaktu masih mereka kecil, yaitu mereka selalu bisa terapkan sepanjang kehidupan mereka juga. Jadi mereka bisa punya rutin. Hidup sehat. Betul, hidup sehat. Makanya orang Jepang panjang umur. Betul. Itu tipsnya Sensei ya. Itu tipsnya. Jadi kita bisa lihat selain ini ada olahraga,
ada menyapa, terus kemudian tadi ada pendidikan makanan. Betul. Selain itu juga Sensei, mungkin budaya apa lagi yang diterapkan di sekolah Nakamura yang membuat sekolah Nakamura ini sangat berbeda sekali dengan sekolah lainnya? Ya, ada satu hal yang sangat penting, itu berkaitan dengan moral. Ya. Jadi di Jepang setelah makan siang ada satu bagian cleaning time. Ya, jadi bukan orang lain, tapi siswa-siswi sendiri membersihkan kamar classroom mereka atau seperti hallway atau tempat lain. Jadi semua bagian di sekolah dibersihkan oleh siswa-siswi. Itu sangat penting. Dan itu diterapkan di sekolah Nakamura. Betul. Oke, baik Sensei. Dan saya juga bisa melihat ada beberapa budaya lain yang mungkin diterapkan di sekolah Nakamura. Mungkin apakah sebenarnya kalau di Indonesia kan ada yang namanya siswa baru masuk. Terus kemudian ketika siswa selesai menamatkan, ada yang namanya graduation ceremony dan entrance ceremony. Apakah di Jepang di sekolah Nakamura sendiri juga menerapkan entrance dan graduation ceremony seperti yang ada di Jepang? Ya, betul. Jadi dekorasi itu sudah hampir mirip ya dengan yang di Jepang juga. Dan siswa-siswi yang lama mereka menyambut siswa-siswi yang baru. Kadang-kadang caranya dengan speech, dengan lagu, ya itu caranya untuk menyambut siswa yang baru. Oke. Jadi memang di Jepang ini mereka menerapkan yang namanya bagaimana welcome people in their home. Dan di sekolah Nakamura juga sudah diterapkan hal tersebut. Sensei, mungkin di sini ada minasan yang pertama kali mendengarkan sekolah Nakamura. Jika kita bisa jelaskan, apa keunggulan yang dimiliki sekolah Nakamura dan tidak dimiliki oleh sekolah lainnya di Indonesia? Ya, karena kami selalu tekankan pentingnya moral yang sangat tinggi. Jadi memang siswa-siswi belajar banyak hal tentang akademis, tapi tidak hanya itu. Sebagai manusia, bagaimana mereka bisa lebih matang dan manusia yang lebih baik. Itu memang salah satu tujuan kenapa adanya Nakamura School. Jadi kalau Bapak Ibu melihat video ini dan lagi berpikir sekolah mana yang cocok, ya silakan datang ke sekolah Nakamura, ada open house juga. Oh ya, ada promo spesial ya Sensei gitu ya. Nah Sensei, di Nakamura School sekarang pendidikannya itu dari kelas berapa ke kelas berapa? Ya, sekarang memang ada TK juga. TK, kemudian ada SD dan SMP juga. Dan nanti rencananya kami ingin buka SMA juga 2 tahun lagi. 2 tahun lagi akan buka SMA, 5 tahun lagi akan buka universitas ya. Semoga juga. Semoga juga, oke ya. Saya doakan ya Sensei ya. Terima kasih. Perjalanannya semuanya step by step ya. Nah Sensei, kalau kita bicara ini, kan pasti ada ini tantangan terbesar apa sih yang pertama kali ketika budaya Jepang ini dibawa ke Indonesia? Ya, memang ada banyak, tapi salah satunya bagaimana kita bisa mengajar moral yang sangat baik juga. Karena ya meski kata kita bilang moral, tapi ada banyak aspek juga. Dan salah satunya selalu on time. Siswa-siswi harus datang ke sekolah jam yang tepat. Kalau mereka lewat 5 menit, tidak bisa menerima kelas lagi. Jadi pertama-tama disuruh pulang Sensei? Betul, mereka tidak bisa lagi. Jadi memang pertama siswa-siswi sendiri harus berjuang juga. Tapi orang tua juga harus membantu. Jadi ya perjuangan mereka luar biasa juga. Jadi mereka sudah melakukan itu. Jadi kami sangat menghargai upaya orang tua juga untuk membantu anak-anak. Dan selain itu seperti kebersihan, karena standar kebersihan di Jepang, di Indonesia memang beda juga. Jadi siswa-siswi harus belajar juga. Tapi ada cerita yang sangat bagus. Apa Sensei? Coba cerita Sensei. Ya, ada satu siswa, dia sudah masuk TK, sudah beberapa tahun, kemudian masuk SD. Biasanya sewaktu adakan acara seperti pesta pernikahan, setelah selesai acara, ruangannya memang tidak begitu bersih, ada banyak sampah juga. Tapi siswa itu dia merasa, oh ini tanggung jawab saya harus membersihkan. Jadi ada seperti sampah di hall, dia ambil, kemudian dia masukkan ke
tempat sampah. Itu memang tindakan yang kecil, tapi itu menunjukkan dia sudah tahu setelah menggunakan ruangan harus bersihkan dulu sebelum pulang. Jadi kami guru semua sangat bangga sama dia juga. Jadi artinya yang difokuskan di dalam pendidikan sekolah Nakamura ini adalah semua hal yang dilakukan secara rutinitas. Betul. Sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang kemudian nanti akan terbentuk sebuah karakter yang baik ketika dia semakin dewasa. Ya. Nah, Sensei, apakah di sekolah Nakamura-nya ada menerima murid pindahan? Saya jadi penasaran nih. Ya. Karena kan di mana menerapkan budaya itu kan sedini mungkin akan lebih bagus. Apakah kalau mereka datang udah kelas SMP atau bagaimana? Apakah Nakamura is open for everyone? Ya, memang kami menerima siswa-siswi dari sekolah lain juga. Tapi ada syarat, karena Nakamura School itu satu-satunya sekolah yang mengajar bahasa Jepang sebagai kurikulum kepada siswa-siswi orang Indonesia lokal. Jadi sewaktu mereka mau masuk ke sekolah, mereka harus belajar hiragana, katakana dulu. Tunggu Sensei, apa itu? Hiragana, Shiragana, katakana. Apa itu Sensei? Huruf. Ya seperti ABC, alfabet. Huruf. Ya. Huruf ABC. Ya. A, I, U, E, O, kakiku, keko. Oh iya. Itu Sensei hiragana, pintar. katakana. Oh, jadi mereka harus mengerti standar terlebih dahulu. Betul. Oke, jadi kalau mereka tidak bisa mengerti standar tersebut, mereka nggak bisa pindah sekolah Ya. kemari. Jadi sebelum mereka masuk, mereka belajar dulu. Tapi karena itu seperti ABC ya, tidak terlalu rumit. Tapi contohnya ingin belajar bahasa Inggris atau sekolah internasional bahasa Inggris, tapi tidak tahu ABC, sangat sulit ya. Yes, benar sekali. Betul, jadi Oke. itu syarat untuk masuk. Syaratnya berarti bisa saja. Namun saya mendengar di sini Sensei ya, bahwasanya di sekolah Nakamura itu ketika mereka mau masuk harus ada interview dulu semua Betul, orang tua. interview Nah, juga. kenapa harus ada interview? Apakah di Jepang juga seperti itu, setiap sekolah ada interviewnya? Itu memang beberapa sekolah. Di Jepang? Di Jepang memang terapkan ini. Kenapa penting? Karena memang sekolah Nakamura punya budaya dari Jepang juga. Jadi tidak hanya siswa, tapi orang tua juga sangat penting. Apakah orang tua rela bekerja sama dengan sekolah dan ingin belajar budaya Jepang juga? Untuk tahu itu, kita punya interview. Kita punya interview. Apa standar kualifikasi supaya mereka bisa lulus interview? Karena kenapa? Kan tentunya minasan yang mendengarkan, mereka juga ingin mempercayakan anaknya kemari. Mereka harus tahu dong kualifikasi apa. Kalau masuk kemari, ya bukan karena kamu punya duit aja, tapi hal apa yang perlu diperhatikan sehingga bisa menjadi bagian dari sekolah Nakamura. Iya, jadi memang ada beberapa syarat yang penting juga, tapi salah satunya apakah orang tua setuju? Misalnya kalau anak-anak terlambat datang ke sekolah 5 menit 10 menit, tapi kalau tidak ada alasan yang penting, itu cuma seperti bangun terlambat, siswa-siswi tidak bisa dapat kelas hari itu. Tapi apakah setuju dengan syarat itu? Seperti itu. Ya, jadi memang tidak ada hal yang sangat sulit bagi orang tua. Tapi orang tua harus setuju dengan aturan di sekolah. Oke, berarti ini juga sepertinya budaya Jepang yang diterapkan di Indonesia. Karena beberapa sekolah di Jepang juga mereka menerapkannya. Nah, Sensei, ini kita berbicara tentang testimoni. So, mungkin Sensei boleh cerita, Sensei kan dari kecil di Jepang. Menggunakan budaya Jepang dan kemudian sekolah mengikuti pendidikan Jepang, sebenarnya ada nggak sih dampak yang sangat luar biasa di dalam kehidupan Sensei yang menerapkan budaya dan pendidikan Jepang ini ketika Sensei merasakannya? Apakah itu yang menjadi dorongan utama mengapa Sensei pengen sekali orang-orang di dunia ini, mungkin jodohnya di Indonesia, yang kemudian merasakan, oh sebagai seorang murid kamu bukan hanya harus bagus di dalam dunia akademisi. Mungkin Sensei boleh cerita sedikit pengalaman dari Sensei yang dari kecil merasakan mengecap pendidikan Jepang hingga hari ini, dan ada nggak sih dampaknya di dewasa? Oke, jadi contohnya misalnya Bapak Ibu sudah punya usaha dan mau dapat karyawan yang baru,
orang seperti apa ya Bapak Ibu mau dapat? Itu mungkin pertanyaan yang bagus juga ya. Biasanya orang bilang, oh saya mau dapat orang yang jujur, rajin kerja, tidak bohong, dan kemudian pintar juga. Ya itu beberapa hal dan ya. Sehat juga. Sehat juga ada ya. Jadi tujuan Nakamura School seperti itu. Kita mau bantu siswa-siswi supaya lebih rajin dan taat kepada orang-orang, dan kemudian kita selalu bertindak jujur, selalu sehat, punya banyak tenaga, ya. Dan selain itu kita lebih terampil, ya seperti itu. Jadi memang ada banyak aspek yang bagus dari pendidikan Jepang juga. Memang saya juga selalu menerapkan atau tunjukkan 5 sifat seperti itu di dalam kehidupan. Dan ini terdampak sekali ketika Sensei udah dewasa ya. Betul sekali. Oke. Baik Sensei, tadi kan kita udah bicara nih tantangan. Kita juga udah bicara tentang pengalaman Sensei yang bisa melihat pendidikan Jepang di Indonesia sendiri. Apa sih sebenarnya harapan dari Sensei secara pribadi? Secara pribadi ini yang kemudian datang ke Indonesia dan hidup di Indonesia, yang kemudian berusaha untuk menerapkan pendidikan Jepang di Indonesia. Pasti ada dong harapan dari Sensei sendiri kepada siswa-siswi, ataupun ya kepada pendidikan yang diterapkan di Indonesia ini sendiri. Oke. Jadi memang melakukan segala sesuatu on time itu memang saya rasa sangat penting juga. Misalnya kita kerja di luar negeri, tidak hanya di Jepang, tapi seperti Eropa atau Amerika, mereka selalu menghargai sifat itu. Jadi mungkin orang Indonesia juga bisa belajar itu. Tidak menunda-nunda, tapi selalu melakukan itu on time. Mungkin itu satu juga. Dan kita selalu tunjukkan respect terhadap sesama. Itu juga sangat penting. Dan selalu bertindak jujur. Kalau kita bertindak jujur, kita lihat di dalam waktu yang waktu jangka panjang, pasti orang lain menghargai dan ada banyak hal-hal yang bagus juga. Ya. Oke. Jadi harapan Sensei itu adalah orang-orang Indonesia bisa memiliki karakter moral yang sangat kuat. Mungkin begitu kita bisa bilang ya Sensei ya. Nah, kalau bicara ini, kan tadi Sensei kebetulan ada membahas tentang kerjaan. Ya, apakah ada prospek karir bagi anak-anak Nakamura yang kemudian tamat di sekolah Nakamura punya peluang ke Jepang? Iya, sangat banyak. Iya. Contoh Sensei. Karena apa ya? Biasanya kalau mau kerja di Jepang butuh kemampuan bahasa yang tinggi juga. Tapi kalau orang lain, siswa-siswi dari Indonesia, biasanya mereka harus masuk ke sekolah bahasa Jepang. Tapi dari sekolah Nakamura sudah ada pendidikan, tidak perlu. Bisa jadi langsung ke Universitas di Jepang. Itu juga bisa. Atau bahkan langsung dapat pekerjaan juga. Bisa juga. Apakah sekolah Nakamura Jepang ada ini kerjasama dan kolaborasi terhadap pendidikan, beberapa lembaga pendidikan yang di Jepang? Ada kolaborasi Sensei? Ya, sekarang memang ada beberapa sekolah bahasa Jepang sudah kerjasama. Dan kami sudah kami kirim beberapa siswa ke universitas juga. Jadi kami, karena masih ada beberapa tahun, lagi cari juga universitas mana yang kita bisa bekerja sama supaya langsung kirim siswa-siswi ke situ. Ke sana ya, langsung ke Jepang ya. Oke, dan termasuk peluang karir dan semuanya. Tentunya Nakamura ke depannya berharap bisa kolaborasi lebih banyak agar nanti anak-anak yang sudah selesai dari sini mereka juga mau merasakan pendidikan kampus di Jepang tidak masalah. Seperti itu ya. Nah, Sensei, secara pribadi kemarin kan saya juga melihat ya anak-anak dibawa nih field trip ke Jepang. Nah, apakah memang field trip ini menjadi sebuah agenda tahunan yang memang diberikan kepada anak-anak, atau ini adalah menjadi sebuah bukan keharusan tapi ya mungkin hanya having fun for the kids? Itu jadi kami sudah jadwalkan field trip setiap tahun ke Jepang sebagai salah satu pendidikan bagi mereka. Karena kami ingin kirim siswa ke Jepang, jadi waktu mereka masih SD sudah tahu budaya Jepang dan nanti universitas di Jepang seperti apa, supaya itu menjadi motivasi
bagi mereka juga. Dan supaya lebih mudah bayangkan kehidupan di situ juga. Oke. Memang harapan besarnya adalah Iya. anak-anak Indonesia bisa belajar kelebihan dan keunggulan negara Betul. lain yang kemudian nanti dibawa pulang ke Indonesia juga bisa mengembangkan negara Indonesia sendiri. Nah, Sensei, tadi kita bicara juga tentang peluang kerja. Kita juga bicara tentang universitas Ya. dan juga tentang field tripnya. Apakah kedepannya anak-anak yang ada di Nakamura School sendiri ini mereka akan juga mendapatkan pembelajaran secara langsung dari guru Jepang di Indonesia? Oh, Karena iya. kan sekarang kan memang di Nakamura sudah ada ini guru-guru dari luar ya. Betul, Ada dari ya? Jepang ada Ada. Makio Sensei, Oke. orang asli. Orang asli yang kemudian hanya ngajar bahasa Jepangnya. Betul. Jadi ini yang menjadi keunggulan. Betul. Prestasi apa yang sudah dimiliki dari sekolah Nakamura sendiri yang saat ini sudah dimiliki dari awal berdiri hingga hari ini? Oh ya, karena ada guru dari lokal itu sangat penting. Karena bahasa sehari-hari dan bahasa di buku itu sangat berbeda, khususnya bahasa Jepang. Oh ya? Jadi mereka harus belajar seperti apa bahasa Jepang yang hidup. Oke, jadi Jadi makanya itu kan kelebihan ya Sensei. Betul. Kita bilang kelebihan yang dimiliki Nakamura memiliki native Iya, teachers. native teacher. Jadi ada yang belajar bahasa Inggris juga Betul. dari luar negeri. Terus kemudian biar mereka bisa merasakan langsung ya. Betul. Nah, tapi kalau prestasi Sensei, apakah ada prestasi yang dimiliki sekolah Nakamura hingga saat ini? Memang ada beberapa hal dan salah satunya seperti Miss Lisa bilang ya, siswa-siswi dari sekolah Nakamura Yes. Nakamura bisa ke Jepang tahun depan. Oke. Itu jadi apa ya, biaya ditanggung oleh pemerintahan Jepang juga. Oke. Dan Ya. itu kualifikasinya tidak mudah. Betul, Dan sangat sulit. sangat sulit. Dan Satu-satunya sekolah. Satu-satunya sekolah di Indonesia yang dipercayakan oleh pemerintah Jepang. Jadi ini adalah prestasi yang luar biasa. Ya, Wow. terima kasih. Oke. Jadi selain itu juga mungkin karena di sekolah Nakamura sangat fokusnya di bidang moral dan semuanya, banyak sekali prestasi-prestasi lainnya yang mungkin nanti bisa aja langsung cek di media sosialnya Nakamura Betul ya. ataupun nanti di YouTube-nya Nakamura. Ya. Jadi teman-teman semuanya, minasan boleh aja langsung cek di Nakamura Editalk di episode sebelumnya. Itu banyak sekali cerita-cerita tentang bagaimana sih pendidikan yang diterapkan di sekolah Nakamura. Baik Sensei, untuk menutup perbincangan kita hari ini, Sensei adakah pesan yang ingin disampaikan kepada minasan? Oh, oke. Terima kasih. Ya, memang di sekolah Nakamura kami terapkan pendidikan dari Jepang juga dan kami bantu siswa-siswi lebih baik, tidak hanya secara akademis tapi secara moral juga. Jadi kami ingin terus berupaya keras supaya semakin dapat kepercayaan dari orang tua juga. Jadi kalau berminat masuk sekolah Nakamura, ya silakan hubungi juga. Kami ingin berikan lebih banyak informasi kepada Bapak Ibu. Hari ini terima kasih banyak. Ya, terima kasih sekali Sensei atas waktunya. Jadi di sini kita juga udah belajar banyak tentang pendidikan dan budaya Jepang. Thank you Sensei. Terima kasih banyak. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Terima kasih sekali kepada semuanya yang sudah mendengarkan tadi perbincangan saya secara pribadi langsung dengan Sensei Hayato yang berbicara tentang pendidikan dan budaya Jepang. Jadi kepada minasan sekalian, apabila Anda saat ini ingin mencari sebuah sekolah yang benar-benar menerapkan sistem pendidikan Jepang di Indonesia, hanya satu-satunya yaitu di Nakamura School. Dan di sini penting sekali bahwasanya seorang anak berhasil bukan hanya dalam sistem akademisi sendiri aja, tapi diperlukan juga keseimbangan yang luar biasa di kesehatan dan juga moral. So, sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan berbicara dan berbincang lagi. Kalau Anda pengen tahu topik apa lagi yang pengen dibahas, boleh langsung saja tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Nakamura Edu Talk, we share, we educate, we inspire. Thank you.